مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. الله أن يمن علينا بالعلم النافع والأمل الصالح وأن يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan pembatal-pembatal sholat. Nah, jadi setelah kita membahas berkaitan dengan syarat sah sholat, syarat wajib sholat, kemudian kita sudah membahas tentang rukun sholat, sunnah ab'ad, kemudian pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebab-sebab sujud sahwi. Insyaallah di hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, yang pertama adalah berhadas. Nah, ini jelas ketika ada orang yang sholat kemudian dia berhadas, maka sholatnya dianggap batal. Nah, hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, jadi berhadas di sini dari takbiratul ihram paling maksimal sampai salam pertama. Kalau berhadasnya setelah salam pertama, maka sholatnya tidak batal. Jadi misalnya kalau dia sudah salam, assalamualaikum yang pertama, yang ke kanan, assalamualaikum, kemudian dia berhadas, keluar angin, maka itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena sudah sah sholatnya. Kalau sudah assalamualaikum yang ke kanan. Adapun yang ke kiri itu ya sunnah. Nah, tapi kalau baru assalamu, kemudian berhadas, sah atau tidak? Batal atau tidak? Batal, karena belum selesai alaikum. Jadi patokannya alaikum. Meskipun warahmatullahi belum dibaca. Nah, jadi warahmatullahi hukumnya sunnah, assalamualaikum hukumnya wajib. Nah, jadi assalamualaikum setelah kum keluar, maka tetap dianggap sah dan tidak batal. Tapi sebelum kum batal. Nah, kemudian yang kedua, terkena najis. Nah, jadi ada najis. Terkena najis di sini adalah badan kita atau pakaian kita. Kalau yang terkena najis adalah badan kita, nah, maka itu batal. Tapi kalau yang terkena najis itu adalah yang kita pakai, apa contohnya peci. Ini Pak peci. Kena najis. Jatuh dari atas misalnya. Ya kan? Atau misalnya pakai rida. Apa itu rida? Selendang. Biasa kan orang ada selendangnya ketika sholat misalnya. Yang kena najis itu selendangnya misalnya, atau syal Palestina biasa ada di sini. Nah, yang kena itu adalah syalnya misalnya. Kalau seperti itu, kalau yang bisa dilepas, apa contohnya yang bisa dilepas? Yang kita pakai itu terbagi menjadi dua, ada yang bisa dilepas, ada yang tidak bisa dilepas. Apa contohnya yang bisa dilepas? Peci, syal, ya itu bisa dilepas. Kalau terkenanya kepada sesuatu yang kita pakai dan itu bisa dilepas, maka kalau tidak mau batal, syaratnya ada. Yang pertama adalah ketika terkena najis langsung disingkirkan. Ketika terkena najis langsung misalnya ada syalnya, ya kan? Terkena najis langsung dibuang atau dilepas. Seketika itu juga tidak boleh ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda langsung batal. Jadi ketika jatuh najisnya, terkena najis, ya langsung dilepas seketika itu juga. Nah, tapi kalau misalnya jatuhnya di baju kita, misalnya contohnya ada sesuatu enggak? Masa ini. Contohnya di sini ada najis. Tapi ini kebesaran. Biasanya yang kecil itu yang jatuh. Nah, kalau seperti ini, atau ini.
Aman nggak ini? Nah, di sini misalnya, ini najisnya ini. Nah, kalau najisnya di sini kita lihat, kalau ini basah, masih baru, maksudnya masih baru berarti masih basah. Kalau basah, ya langsung keluar aja. Kenapa? Ya karena sudah berpindah. Kalau basah itu ya sudah, meskipun ini dibuang, bekasnya sudah ada di baju. Tapi kalau ada kotoran yang mungkin sudah lama, sudah kering, tapi tiba-tiba ketiup angin atau apa jatuh, tapi kering, seperti ini kering. Apa artinya kering? Kalau kering berarti tidak berpindah, sudah keras seperti batu seperti itu. Nah, tapi itu najis. Seperti batu jatuh di sini, kering. Jatuh di sini, ini seperti ini kering. Maka kalau tidak mau batal, yang pertama itu harus secara langsung, jangan ditunda, jangan ditunda-tunda. Kemudian cara menghilangkannya tidak boleh diangkat, tidak boleh seperti ini. Nah, ini diangkat. Kalau diangkat kotorannya kemudian dilempar, itu batal. Jadi caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Cara menghilangkannya yang ini yang ditarik. Seperti ini. Jadi tidak disentuh, tidak boleh disentuh. Karena kita tidak boleh membawa najis dalam sholat. Nah, sama dengan banjir ini. Sama dengan anak kecil yang masih bayi yang pakai pampers. Kalau kosong sah. Maksudnya belum ngisi. Ya, masih kering. Pampersnya masih kering berarti sah. Tapi kalau sudah penuh atau ada isinya kemudian dibawa, kalau dibawa ke masjid ya masih boleh. Tapi kalau digendong ketika sholat, padahal pampersnya sudah isi, itu batal. Kenapa? Ya dia membawa najis. Dia membawa najis. Jadi kalau mau bawa anak ke masjid yang masih pakai pampers, dilihat dulu, diperiksa dulu. Ini kosong atau ada isinya. Kalau ada isinya masih tetap mau dibawa, ya diganti dulu. Diganti dulu dengan pampers yang baru. Nah, kalau ada isinya berarti batal. Kalau kosong ya tetap tidak batal. Nah, karena itu membawa najis namanya. Kalau digendong, kalau tidak digendong, maksudnya ketika sholat, sebagian ya ayah itu yang menggendong anaknya, padahal anaknya pampersnya sudah berisi. Nah, itu batal. Kenapa? Dia membawa najis. Dia membawa najis. Kita tidak boleh membawa najis di dalam sholat. Nah, tapi kalau dia lari-lari, kita tidak gendong, tidak batal. Ya, kalau tidak digendong tidak batal. Kemudian yang ketiga, terbuka aurat. Terbuka aurat. Jadi ketika di dalam sholat, aurat kita terbuka. Kalau laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Pusar sampai lutut. Sebagian dari pusar sama sebagian dari lutut. Nah, yang biasanya terbuka aurat ini kalau laki-laki yang belakang sini, yang sholat pakai baju kaos. Yang sholat pakai baju kaos, ketat bajunya, ketika ruku atau ketika sujud biasanya kelihatan dari belakang. Nah, nampak. Biasanya orang yang sholat di depan kita itu nampak. Nah, kelihatan. Nah, itu terbuka auratnya, itu batal sholatnya. Itu batal sholat. Nah, tapi kalau misalnya terbukanya karena angin kencang, jadi ada angin kencang, pakai sarung misalnya, pakai sarung atau apa kain, ya, ada angin kencang, sarungnya terangkat, artinya kan auratnya terbuka. Nah, kalau auratnya terbuka, ya ada satu cara supaya tidak batal. Bagaimana caranya? Harus ketika terangkat itu harus segera ditutup. Jadi ketika tersingkap langsung harus segera itu, jangan ditunda. Langsung. Kalau ditunda, dibiarkan seperti itu langsung batal. Tapi kalau terangkat langsung spontan nutup, itu tidak batal. Itu kalau tersingkapnya, terbukanya aurat kalau disebabkan angin. Tapi kalau anak kita yang ngangkat,
batal. Kalau manusia yang ngangkat, batal. Tapi kalau angin kencang, tidak batal. Nah, itu bedanya. Ya, terbuka aurat. Kemudian yang selanjutnya. Yang keempat, mengucapkan dua atau satu huruf yang difahami. Nah, mengucapkan dua atau satu huruf yang difahami. Nah, ini paham maksudnya nih. Ini kalau disengaja, mungkin bisa ditambahkan di situ dengan sengaja gitu. Dengan sengaja. Yang nomor 4, mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang difahami dengan sengaja. Nah, ini kan berbicara tentang bahasa Arab ini. Contohnya kalau dalam bahasa Arab itu satu huruf itu atau dua huruf. Kalau dia mengatakan dua huruf difahami atau tidak difahami. Kalau dua huruf difahami atau tidak difahami. Kalau dia sengaja berbicara di dalam sholat, batal. Kalau satu huruf bagaimana? Batal atau tidak? Kalau satu huruf itu bisa dipahami, batal. Kalau satu huruf itu ada artinya, batal. Kalau satu huruf itu tidak ada artinya, tidak batal. Apa contohnya? Kalau dalam bahasa Arab itu biasanya ki. Ki itu artinya jagalah. Makanya kita mengatakan wakina. Apa artinya wakina? Ada benar. Wakina, ki itu artinya jagalah. Nah, itu artinya kami. Berarti kina itu artinya jagalah kami. Kina, ki itu satu huruf. Tapi ada artinya. Apa arti ki? Jagalah. Kina artinya jagalah kami. Wakina dan. Wa itu artinya dan. Nah, wa kina ada benar. Nah, ini kalau ini disengaja. Tapi kalau tidak sengaja ngobrol, bicara di dalam sholat, tidak sengaja, maka batasannya 4 kalimat. 4 kalimat. Kalau tidak sengaja, 3 kalimat keluar, ya, 3 kalimat tidak batal. Kenapa? Lupa atau tidak sengaja atau lata, atau orang lata. Kadang tidak sengaja bicara, mungkin ada sesuatu, akhirnya dia ngomong bahasa Indonesia ketika sholat. Apa bahasanya lata di sini? Sama. Hah? Lata juga kan? Ya lata, sama berarti. Nah, itu kan tidak sengaja. Itu tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, ya, kalau 3 kalimat masih tidak batal. 4 kalimat tidak batal. Tapi kalau lebih dari itu, meskipun tidak sengaja, kalau kalamnya sudah banyak, ya, maka tetap batal meskipun tidak sengaja. Jadi tak ulang. Berbicara itu kita bagi jadi 2. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau sedikit, bicara sedikit dalam sholat, kita bagi lagi. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Itu kalau sedikit. 1 huruf, 2 huruf tadi, ya kan? Sekarang, kalau bicaranya banyak. Kalau bicaranya banyak, maka membatalkan secara mutlak. Apa artinya secara mutlak? Mau sengaja, tidak sengaja tetap batal karena sudah banyak, ngomongnya sudah banyak. Nah, bisa dipahami. Jadi kalau ditanya, apa hukum berbicara di dalam sholat? Maka jawabannya kita bagi menjadi 2. Sedikit dan banyak. Kalau bicara sedikit, apa hukumnya? Kita bagi. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal gitu. Apa hukumnya berbicara banyak di dalam sholat? Batal mutlak. Secara mutlak. Maksudnya mau sengaja, tidak sengaja tetap batal. Nah, yang kelima mengajarkan mengerjakan yang membatalkan puasa dengan sengaja. Apa yang membatalkan? Pokoknya semua yang membatalkan puasa, kalau dilakukan di dalam sholat, itu membatalkan sholat juga. Itu aja intinya. Nah sekarang, apa yang membatalkan puasa? Makan, minum. Kemudian apa lagi? Memasukkan sesuatu di
Kalau itu kan tidak mungkin itu dalam sholat kok. Kalau makan masih mungkin, minum masih. Tapi ya benar jawabannya, yang membatalkan puasa ya itu. Benar ya kan? Membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu di rongga hidung. Jadi memasukkan sesuatu di mulut membatalkan puasa. Terserah mau makanan tidak makan, kalau ada yang masuk ya batal. Nah, kemudian rongga hidung ini masuk. Tapi yang rongga hidung ini kalau yang masih di bawah sini ini belum masuk namanya. Jadi kalau ngupil itu ya belum dianggap. Jadi masih bisa ngupil. Orang puasa itu ngupil tidak batal. Kenapa? Karena yang dianggap masuk ke rongga hidung itu ketika sudah sampai di atas ini. Tahu nyegrak. Segrak atau apa? Segrak. Biasa kalau ada air kayak gimana gitu rasanya sih. Kalau sudah seperti itu sudah batal. Kalau ada air yang masuk lewat hidung dan itu sudah nyegrak, itu sudah batal. Tapi kalau masih di sini, misalnya wudhu. Makanya kalau wudhu itu kita disuruh fabalik fil istinsyaq wal istinsar wal madmadoh. Ya, istinsyaq itu artinya apa? Memasukkan. Fabalik fil istinsyaq artinya kalau wudhu itu diusahakan dihirup sampai dalam. Fabalik itu artinya diusahakan sampai ke dalam-dalamnya. Kalau kumur-kumur juga ya sampai dalam-dalamnya gitu. Tapi enggak usah yang itu jorok nanti kalau ada yang lain gitu. Tapi maksudnya itu fabalik illa fisomi. Di dalam hadis dikatakan kecuali dalam kondisi berpuasa. Kalau berpuasa enggak usah terlalu masuk ke dalam. Cukup yang di luarnya, takutnya ketelan. Kalau ketelan batal. Nah, mau yang di hidung, mau yang di mulut kumur-kumur. Itu termasuk pembatal. Kemudian kalau ada sesuatu yang masuk ke lubang telinga, itu juga membatalkan puasa. Lubang telinga, lubang hidung, tapi lubang hidung yang sampai atas ini. Ya, mulut kalau masih di dalam mulut ini kayak kumur-kumur itu belum masuk namanya. Masuk itu ya kalau sudah lewat sini, tenggorokan ini. Nah, itu namanya masuk. Kalau mata tidak membatalkan puasa. Kalau mata, jadi kalau misalnya tetes mata itu ya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau masuk air lewat hidung, itu batal puasa. Batal puasa. Bagaimana caranya? Makanya apa namanya nih? Ngorek. Kalau ini kan ngupil. Kalau ini apa? Nyurek. Nah, itu. Berarti orang puasa itu tidak boleh itu. Tadi apa itu? Nyurek. Ya. Pakai katembat itu. Ngorek kuping itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam ya, dalam rongga sudah masuk. Nah, jadi tidak boleh. Nah, bagaimana ukurannya ini luar telinga, ini dalamnya? Kapan dianggap masuk? Ini jari kelingking. Ini jari kelingking dimasukkan ke telinga. Ini sampai, ini tidak bisa. Ini kalau seperti ini belum batal ini. Kalau saya seperti ini belum batal. Tapi kalau lewat dari kelingking saya, biasanya kan kita ngori itu lewat, sudah masuk, itu sudah batal. Tapi kalau masih kelingking itu namanya masih luar. Kelingking ini masih luar. Nah, semua ya yang membatalkan puasa membatalkan sholat. Kemudian kita lanjut yang keenam, makan yang banyak meskipun lupa. Apalagi sengaja. Makan sama dengan hukum berbicara. Ada makan banyak, ada makan sedikit. Tadi ada bicara banyak, ada bicara sedikit. Hukumnya tadi kita sudah tahu. Nah, sekarang kalau makan banyak batal sholat atau tidak? Batal. Kalau tidak sengaja tetap batal karena banyak. Banyak. Sekarang makan sedikit. Apa contohnya makan sedikit? Ya, makan rendang misalnya ada di giginya, ya bekas-bekas makanan, kemudian ketika sholat ditelan. Itu namanya makan sedikit. Sekarang, makan sedikit hukumnya sama seperti berbicara sedikit. Bagaimana tadi? Kalau sengaja batal sholatnya, kalau tidak sengaja ketelan
tidak batal. Jadi bisa dibayangkan ya, makan sedikit, makan banyak. Kemudian yang ketujuh, bergerak dengan 3 gerakan berturut-turut meskipun lupa. Meskipun lupa. Nah, ini bisa dipahami nih, bergerak dengan 3 gerakan berturut-turut. Apa contohnya bergerak? Yang bergerak di sini adalah anggota besar. Jadi kita bagi dulu biar kita paham. Ada anggota besar, ada anggota kecil. Anggota besar itu yang menggerakkan tangan ini. Ini kalau ini namanya anggota besar ini. Ini namanya anggota besar. Melangkah itu anggota besar. Melangkah di dalam sholat itu anggota besar juga. Nah, ini lehernya digerakin seperti ini. Ini juga anggota besar. Jadi kalau 3 kali seperti ini ya sudah batal. Atau 1 kali ini, tangannya 1 kali, ya kan? Kakinya 1 kali, itu sudah batal berturut-turut. Nah, berturut-turut. Nah, itu namanya anggota besar. Ada anggota kecil. Apa contohnya anggota kecil? Nih, jari. Ini kalau gerak, ini namanya anggota kecil. Ini jari. Kalau ini besar, kalau ini kecil. Yang ini, jarinya saja. Tapi kalau gerak sama tangannya sini, ini namanya besar. Nah, yang membatalkan di sini adalah yang dimaksud di sini bergerak dengan 3 gerakan. Maksudnya di sini gerakan besar, menggerakkan anggota besar. Kalau menggerakkan anggota kecil tidak batal. Kalau menggerakkan anggota kecil tidak batal. Berarti yang dimaksud di sini bergerak dengan 3 gerakan. Gerakan apa? Gerakan besar. Kalau gerakan kecil tidak batal. Nah, apa contohnya gerakan kecil ini? Mata ini, kedipan mata. Nah, ini namanya gerakan kecil. Meskipun 3 kali berturut-turut tidak batal. Kenapa? Dia bukan gerakan besar. Jari tadi, jari. Makanya kalau ada yang gatal, cara menggaruknya itu ya bukan gini. Ini 3 kali batal ini. Kalau gini, ini karena besar. 1, 2, 3 ini sudah batal. Dan betapa banyak kita lihat orang sholat yang garuknya seperti itu. Kalau gatal mau menggaruk, caranya dengan anggota kecil. Misalnya gatalnya di sini, ya kan? Yang ini tangannya bergerak, anggota besar ya bergerak, tapi 1 kali saja, ya kan? 1 kali, kemudian yang bergerak anggota kecilnya. Ini mau 10 kali, 100 kali ini tidak batal. Tapi ngapain 100 kali? Maksudnya ya mau sebanyak apapun anggota kecil, ya tidak batal, meskipun berturut-turut. Jadi cara garuknya seperti ini, bukan begini. Nah, ini besar, ini kecil. Jadi garuknya bukan begini, tapi kan bisa menggaruk kan pakai jari. Tidak harus ikut semua ini. Nah, itu apalagi anggota kecil. Tadi mata, kedipan mata, ya kan? Lisan, hidung, ya. Yang goyang telinganya juga nggak apa-apa. Nah, yang bisa goyangin telinganya, hidung. Terus apa lagi? Ya, jari kaki, jari tangan sama. Terus yang dimiliki laki-laki yang tapi tidak dimiliki perempuan. Nah, itu meskipun besar itu anggota kecil. Ya, itu anggota kecil. Maksudnya ya kalau gerak baru bangun tidur kan kadang gerak-gerak itu. Kalau gerak-gerak itu tidak batal. Insya Allah enggak batal. Walaupun besar ya. Nah, itulah pokoknya. Jadi maksudnya yang itu termasuk anggota kecil semua. Nah, apalagi kalau memang kecil. Nah, ini tadi berarti sudah bisa dibedakan ini anggota kecil, anggota besar. Berarti yang membatalkan anggota, kalau anggota kecil 5 kali berturut-turut batal atau tidak? 100 kali? Tidak juga. Tapi ada tapinya. Anggota kecil meskipun 1 kali, tapi kalau niatnya untuk main,
batal kalau niatnya untuk main. Contohnya di situ ada orang, ya kan? Ada anak. Terus di matanya gini. Nah, itu kan mau main. Nah, di gini, pakai matanya. Kenapa? Kemudian dia sudah belajar. Oh, yang membatalkan itu anggota besar. Kemudian dia bermain-main dengan anggota kecil. Katanya kan 100 kali tidak batal. Tapi kalau untuk main-main ya batal. Ya. Jadi kalau untuk main batal. Meskipun 1 kali. Meskipun dia kecil 1 kali. Kalau untuk main batal. Tidak boleh main dalam sholat. Ini bisa dipahami. Jadi kita ringkas. Kalau anggota besar batal atau tidak? Tergantung. Kalau 3 kali berturut-turut batal. Kalau 3 kali tapi tidak berturut-turut batal atau tidak? Misalnya yang pertama gerak 1 kali, ya kan? Atau gerak 2 kali, 1, 2. Pokoknya gerak 1, 2, ya kan? Tapi baru 2. Baru 2. Kemudian dijeda. Kemudian setelah Maliki Yaumiddin gerak lagi 1. Batal atau tidak? Kan sudah 3. Batal atau tidak? Ini tadi contohnya ini ya. Gerak 1 kan? 1, 2. Ini berturut-turut. 1, 2. Maliki Yaumiddin, ya kan? Gerak lagi. Nah, gitu. Batal atau tidak? Kalau niatnya main. Oh iya benar. Tapi nggak usah niat main ini. Maksudnya yang tadi itu aja 3. Seperti itu. Tapi setelah 2 dijeda, kemudian baru yang ketiga. Batal atau tidak? Tidak batal. Kenapa? Syaratnya harus berturut. Meskipun nanti 10 kali gerakan, tapi tidak ada yang tidak sampai 3 kali berturut-turut, tidak batal. Ya kan? Dalam 1 rakaat itu dia bergerak 10 kali, tapi tidak berturut-turut, tidak batal. Jadi kapan dia membatalkan? Syarat pertamanya, dia anggota besar. Itu dulu. Syarat keduanya, harus 3 kali. Kalau 2 kali, meskipun berturut-turut, tidak batal. Berarti anggota besar 3 kali. Kemudian syarat ketiga, harus berturut-turut. Ini baru batal. Nah. Kemudian setelah itu, tapi ada pengecualian. Kalau bergeraknya 3 kali berturut-turut, tapi karena darurat, itu tidak batal. Tahu darurat? Misalnya ada hewan. Kita sholat ada yang berbisa misalnya. Ular, kalajengking, ya kan? Ada di depan kita. Nah, itu kan namanya berbahaya, darurat. Nah, kita mau bunuh. Nah, kita pukul berapa kali? Sampai mati. Enggak usah. Oh, kalau 3 kali batal nanti. Jadi 2 kali dulu. 2 kali terus dijeda dulu. Habis kita nanti. Habis. Jadi kalau ada kebutuhan tidak mengapa. Contohnya tadi ada bahaya. Atau misalnya apalagi contohnya? Kita ada tas di situ. Ada tas. Ada uangnya tentunya. Ada uang. Dicuri orang. Dibawa lari orang. Lari aja mau 10 langkah sampai dapat. Sampai dapat. Ketika dapat ambil. Setelah itu enggak usah balik lagi di situ. Lanjutkan sholatnya di sana. Setelah dapat, tapi setelah dapat. Tapi biasanya itu sudah batal sih, sudah dibatalkan itu. Sudah dibatalkan biasanya. Tapi maksudnya kalau ada seperti itu ya. Atau contohnya sholat dalam keadaan perang. Enggak mungkin kan 2 kali dulu. Ya pukulnya 2 kali terus dijeda dulu. Ya mati dia nanti. Nah, jadi misalnya perang dan seterusnya. Intinya kalau ada atau ada gempa misalnya, ya kan ada gempa. Atau misalnya depannya ada anak kecil mau jatuh ke lubang atau ke sumur atau pokoknya ke jurang, kita lihat, ya itu kita bisa ngambil. Atau nenek-nenek tua misalnya yang buta, ya kan, ya, bisa diselamatkan karena namanya darurat. Nah, kemudian yang selanjutnya. Nah, ini sebelum lupa, kalau ada sop kosong di depan kita, kan biasa ada yang hadas keluar
akhirnya kan ada yang kosong. Nah, pas di depan kita misalnya, kita mau nutup soft yang kosong. Nah, biasanya kan kita apa? Lompat. Kalau lompat ya batal. Melangkah. Kalau melangkahnya 3 kali berturut-turut, batal. Kalau melangkahnya 3 kali berturut-turut. Tapi kan butuh, Ustaz. Tapi tidak darurat. Kan bisa dijeda dulu. Ya kan? Tidak sama tadi pencuri. Tidak sama tadi perang. Itu tidak bisa dijeda. Tidak sama ular. Itu tidak bisa dijeda. Tapi kalau ini kan bisa dijeda. Tidak harus berturut-turut majunya. Nah, cara majunya seperti ini. Hitungannya seperti ini. Nah, misalnya di depan situ saya mau maju menutup soft yang kosong. Maka cara jalannya seperti ini. Kalau saya melangkah seperti ini, kemudian kaki saya itu masih sejajar seperti ini masih satu meskipun 2. Kiri kanan kan harusnya kan 2. Tapi kalau masih sejajar, majunya masih sejajar, ini hitungannya masih satu meskipun ini ada perbedaan. Sebagian mengatakan hitung 2. Tapi anggaplah ini 1. Ini 1. Berarti ini kalau masih sejajar masih 2. Biasanya kan butuh 3 biasanya. Kalau masih seperti ini sudah 3. Kalau berturut-turut. Itu kan hitungannya tadi 3. Ini 1, 2, 3. Batal atau tidak? Kalau berturut-turut. Makanya pelan-pelan. Ya kan? Setelah 2 berhenti sejenak baru dilanjut ke yang 3. Tapi kalau majunya seperti ini, tidak sejajar. 1. Ini 1. Kemudian yang kaki kirinya tidak sejajar, langsung di depan, bukan seperti ini. Langsung di depan seperti ini. Ini langsung hitung 2, ini 1, ini 2. Kalau tidak sejajar. Kalau sejajar hitung 1. Kalau seperti ini, kanan 1, kiri 1, berarti 2. Berarti kalau ada yang maju 1, 2, 3 ini sudah batal ini kalau berturut-turut. Kalau cara majunya seperti ini. Nah, ini bisa jelas ini kan. Nah, jadi kalau mau maju dikira kalau bisa 2. Tapi kalau mau berturut-turut 2 bisa sekalian, tapi yang sejajar caranya. Ini 1, ya kan? Langsung ke soft. 2, tapi sejajar. 2 seperti itu. Kalau 3 batal. Kalau mau 3 kakinya tidak panjang misalnya atau softnya terlalu ke depan, berarti setelah 2 dijeda dulu. Dijeda dulu beberapa saat, kemudian dilanjutkan langkah yang ketiga. Itu cara menutup soft. Nah, kemudian selanjutnya melompat yang luas. Nah, ini sudah belajar, tapi belajarnya sampai nomor 7 aja. Katanya kalau bergerak 3 kali berturut-turut batal, maka dia berijtihad. Kalau begitu saya lompat biar 1 kali, gitu katanya. Dia mau lompat biar tidak batal. Kalau melompat 1 kali itu sudah batal, dihitung 3. Orang kalau lompat dihitung 3. Jadi kalau lompat hitung 1 kali, kalau jalan hitung kalau lompat langsung batal ya. Kalau lompat meskipun 1 kali langsung batal. Kalau berjalan batal kalau 3 kali. Nah, kemudian yang 9 memukul keras. Apa itu memukul keras? Memukul keras itu patokannya ketika dia memukul badannya ikut bergerak. Kan ada orang mukul begini berarti ini bukan mukul keras namanya, karena badannya tidak ikut bergerak. Ya kalau petinju itu kan biasanya ikut semua badannya ketika mukul. Nah, itu namanya memukul keras. Kalau memukul keras meskipun 1 kali, mukul nyamuk misalnya, sampai gerak semua badannya, nah itu kan sudah batal. Sudah batal. Nah, kemudian yang ke-10, menambah rukun fi'li dengan sengaja. Apa contohnya rukun? Nah, kita sudah tahu. Apa itu rukun fi'li? Yang pertama apa? Murojaah. Rukun fi'li berdiri. Ya, ketika baca Al-Fatihah. Yang kedua, ruku. Ada orang sholat tidak ada rukunya, batal, tidak sah. Kemudian sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang kelima,
Tadi kelupaan, iktidal. Apanya? Ulang. Yang pertama berdiri. Setelah berdiri kita ruku. Berarti dua. Setelah ruku apa? Iktidal. Berarti 3. Setelah iktidal kita 4. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian setelah itu tasyahud akhir. Duduk tasyahud, duduknya ya, karena ini fi'li. Fi'li artinya gerakan. 6. Kemudian bisa ditambahkan tertib. Jadi jangan rukuk dulu baru sujud. Jangan rukuk dulu. Ya benar, jangan sujud dulu baru rukuk. Nah. Jadi ibaratnya 6 aja, 6. Ini hitungannya 6. 6 ini kalau ditambah, kalau 1 rakaat itu berapa kali sujud? Kalau ada orang 1 rakaat sujudnya 3 kali, batal atau tidak? Lihat ini nomor 10. Kalau dengan sengaja batal, ya kan ini dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. 1 rakaat berapa ruku? Sholat apa? Sholat gerhana ya, sholat gerhana. 1 rakaat 1 kali ruku, ya kan? Nah, dia 2 kali ruku. Sengaja, sholat gerhana. Bukan sholat gerhana. Batal kalau sengaja, tidak batal kalau tidak sengaja. Yang biasanya nambah itu biasanya nambah rakaat. Nambah rakaat. Ini sudah sholat zuhur, sudah 4 rakaat. Harusnya tasyahud akhir. Imamnya naik ke rakaat ke-5. Terlalu semangat. Nah, imamnya naik rakaat ke-5. Ini namanya menambah rukun. Apa hukumnya? Imam atau siapapun, nah harus imamnya, semua yang sholat naik ke rakaat ke-5 batal atau tidak? Tergantung. Apa tadi? Tergantung bagaimana? Kalau sengaja batal. Dia sudah tahu ini rakaat ke-5, tapi dia masih naik. Atau awalnya tidak sengaja, dikiranya 4. Dia berdiri rakaat ke-5, sudah berdiri seperti ini, ditegur sama makmum, baru sadar, oh ini ternyata sudah ke-5. Kalau dia tidak kembali, batal sholatnya, karena dia sudah tahu. Tapi kalau dia kembali langsung, tidak batal. Kan tadi tidak sengaja. Berarti kalau ada imam lupa naik ke rakaat ke-5, ditegur, imamnya turun atau tetap berdiri? Harus turun. Beda dengan yang rakaat kedua. Ini pekan lalu kayaknya. Pekan lalu sudah kita bahas. Nah, ini berkaitan dengan rukun fi'li dengan sengaja. Nah. Kemudian mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dengan sengaja. Jadi lebih cepat dari imam. Tapi kayaknya ini ada seperti ini. Oh ada. Tapi biasanya tidak sampai 2 rukun. Tidak sampai 2 rukun. Atau kita contohkan. Apa yang dimaksud dengan 2 rukun? Nah, Khalid. Antum datang mau maju kan? Wah. Hafiz. Berdua. Ayo. Atau Pak Nanang. Ya, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dengan sengaja. Ini imamnya. Ini imamnya. Ini makmumnya. Ini masih Al-Fatihah. Masih berdiri Al-Fatihah. Karena ini terlalu semangat, dia ruku. Ini belum ruku, ini sudah ruku. Nah, ini namanya mendahului berapa rukun? Ini namanya setengah. Kalau sudah selesai dari ruku, bangun dikit. Nah, ini berarti sudah 1. Karena kan masih ruku, berarti belum. Maksudnya ini rukun sempurna. 2 rukun sempurna. Kalau masih ruku, berarti masih pertengahan ruku, berarti masih. Tapi kalau sudah setelah sudah selesai ruku, apa artinya sudah selesai ruku? Sudah baca misalnya 3 kali. Subhana rabbiyal 3 kali. Kemudian sami. Nah, kalau sudah terus sudah mulai naik, itu berarti sudah
Satu. Ketika dia sudah berdiri seperti ini, i'tidal ya kan? Rabbana. Ini masih Al-Fatihah ini, masih berdiri belum ruku. Nah, ini berarti masih satu. Setelah i'tidal ini sujud. Ketika sudah selesai, Rabbana lakal hamdu. Kemudian ini sudah mulai turun. Allah. Ketika sudah mulai seperti ini namanya dua. Tidak harus sampai karena rukuknya sudah sempurna, i'tidalnya sudah sempurna. Kalau rukuknya sempurna berarti itu hitung satu. I'tidalnya sudah selesai berarti dua. Kalau sudah seperti ini belum ruku, berarti ini batal. Itu yang dinamakan satu rukun sempurna. Nah, itu batal. Tapi kalau satu tadi, ini satu. Apa artinya satu? Ini. Kalau seperti ini haram. Jadi beda batal, beda haram. Kalau ada makmum yang mendahului imam satu rukun, itu tidak batal. Ini maksudnya tidak batal, tidak harus ngulang. Tapi ini berdosa. Dia haram, tapi tidak batal itu apalagi ya tentunya sudah berdosa. Sudah double itu kalau batal. Sudah batal artinya sudah harus ngulang sholat. Tapi kalau masih satu rukun, tidak harus ngulang sholat karena tidak batal. Tetapi mendahului satu rukun, itu sudah berdosa. Siapa yang mendahului imam, nanti dibangkitkan dengan kepalanya keledai. Jadi ketika hari kebangkitan, dibangkitkan, oh kenapa ini kepalanya kepala keledai ini? Kepala himar. Oh ternyata sering mendahului. Maka kita sebagai makmum tidak usah cepat-cepat. Kalau bersamaan makruh. Jadi ulang. Kalau bersamaan makruh. Kalau mendahului satu rukun hukumnya haram tapi tidak batal. Kalau mendahului dua rukun, ya tentunya berdosa. Satu aja berdosa apalagi dua. Dan sekaligus membatalkan sholatnya. Ya, ini sudah dipahami. Jadi bagaimana yang bagusnya? Yang bagusnya makmum bergerak setelah mendengarkan aba-aba Allahu Akbar. Pas sudah baru bergerak. Bukan baru Allah. Ini sudah turun. Jadi biarkan dulu Allahu Akbar. Ketika sudah mendengarkan baru ini bergerak. Jangan baru selesai Allahu, ini sudah bergerak. Jadi makmum itu Jadi sebenarnya bisa serasi sebenarnya makmum gerakannya itu. Kalau semua sepakat untuk bergerak ketika ya kan ya. Siap. Belum bergerak kan? Kapan geraknya? Gerak. Nah, itu kan gerak baru bergerak semua. Ya sama sebenarnya. Allahu Akbar. Ketika dengar baru bergerak. Seperti itu. Kalau dia ini di awal sholat, turun dulu. Mau sholat, imamnya takbiratul ihram. Allahu baru yang makmumnya sudah Allahu juga. Padahal ini belum ini langsung batal ini. Ini langsung batal. Kalau takbiratul ihram, tadi kan selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram kita takbir belum dengar makmumnya batal. Makmumnya nih, Allahu langsung angkat. Allahu juga. Kenapa? Karena ini belum masuk ke dalam sholat. Imamnya ini belum masuk ke dalam sholat. Kapan dia masuk ke dalam sholat? Ketika selesai mengucapkan Sedangkan makmum ini dia mau mengikuti imam. Kapan dia bisa mengikuti imam? Ketika imam ini sudah masuk di dalam sholat. Kalau belum masuk, tidak boleh kita bermakmum dengan orang yang belum masuk di dalam sholat. Nah, maka diperhatikan lagi takbiratul ihramnya. Ya, biarkan imam selesai baru kita takbir. Jadi Allahu Akbar, ini baru ngangkat. Allahu Akbar gitu. Oh ini sudah turun. Syukur. Nah, ini sudah selesai. Syukur. Insya Allah syukur. Jadi hukumnya kita namanya makmum ya kita ngikut imam, jangan balap imam. Nah,
Kecuali kita boleh bersamaan dengan imam ketika membaca amin. Ketika membaca amin. Siapa yang membaca amin dan aminnya itu bersamaan dengan takminal malaika, dengan aminnya malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, disebutkan dalam hadis, diampuni segala dosanya yang telah lalu. Maka kalau sholat itu ndak usah gengsi, waladhdallin, biar diam. Yang teriak semua anak-anak. Amin. Dia malu mengatakan amin. Karena sekarang sudah gede ya, sudah gengsi. Amin gitu. Biasanya anak-anak gitu. Padahal ya itu siapa yang bersamaan aminnya dengan imam, maka bisa diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Bagaimana cara supaya kita bersamaan dengan aminnya malaikat? Ya bersamaan dengan aminnya imam. Jadi kalau tadi kan Allahu Akbar, baru kita gerak. Kalau ini amin, amin. Nggak harus nunggu selesai imam amin, baru kita amin. Ya kan? Tidak bersama. Jadi imam kita langsung ikut Nggak usah nunggu sampai selesai dulu, baru itu namanya bersamaan. Jadi kita sudah mendengarkan imamnya kita juga langsung ikut. Amin. Nanti selesainya bareng. Nah, itu namanya bersamaan dengan aminnya imam. Nah, kemudian yang selanjutnya, terlambat 2 rukun fi'li tanpa uzur. Ini kebalikannya tadi. Ya sama tadi ini, tapi yang imamnya sudah maur sujud, makmumnya masih berdiri, tapi tanpa uzur. Kalau ada uzur, tidak batal. Apa uzurnya? Belum selesai membaca Al-Fatihah. Kalau dia belum selesai membaca Al-Fatihah, itu tidak batal. Tapi kalau tidak ada uzur, sengaja telat, terlambat dari imam sudah ruku, dia masih berdiri, imam sudah i'tidal, dia masih belum ruku, ya imam sudah sujud, dia masih berdiri, ini bisa batal. Nah, kemudian yang sebelum terakhir apa ini? Niat yang membatalkan sholat. Jadi ketika sholat, di tengah sholat dia mengatakan, batalkan nggak? Nah itu. Atau berniat, saya batalkan sholat. Itu sudah batal. Meskipun dia tidak keluar dari sholat, itu sudah batal. Dengan niat membatalkan itu sudah batal. Atau mensyaratkan, yang terakhir, mensyaratkan berhenti sholat dengan sesuatu dan ragu dalam memberhentikannya. Jadi ragu-ragu. Atau mensyaratkan, apa itu mensyaratkan? Contohnya, ini mau sholat, tapi dia tahu sebentar lagi ada tamu. Ya kan? Ada tamu. Atau ada jemuran. Dia bilang, saya sholat, tapi kalau turun hujan, nanti saya batalkan sholat saya, nanti saya mengangkat jemuran. Atau kalau misalnya tamu saya datang, saya batalkan sholat saya. Orang yang sholat seperti ini, itu sudah batal dari awal. Meskipun hujannya tidak turun. Meskipun dia sholat dari awal sampai akhir. Tapi gara-gara niat itu tadi, kalau saya, jadi niat itu tidak boleh kalau saya, tidak boleh pakai syarat-syarat. Jadi tidak boleh kita berniat, nanti saya sholat. Kalau nanti ada tamu atau ada telepon atau turun hujan, nanti saya batalkan, itu sudah batal dari awal. Meskipun nanti tidak turun hujan, dia juga sholatnya sempurna, tapi sudah dianggap batal. Kayaknya ini sudah jelas. Nah, ini yang membatalkan sholat. Nah, sudah selesai ya, tutup dulu ya. Nah, kita cukupkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nakhtatim bidoa kafaratil majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Ilaikum minni atyabut tahiyya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.